Ya, halo Tong, balik lagi di S Auto. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Win saya. Jadi Win itu kan udah nggak asing lagi ya di Indonesia ya. Udah dari zaman dulu itu biasa dibuat pegawai pos ya, pegawai Pak Pos ya. Pak Pos buat nganter surat, atau biasa dibuat untuk motor dinas, Pak Camat, Pak Lurah gitu ya, pakai Honda Win ini. Jadi ini motor legendaris ya. Jadi untuk motor yang bentuknya seperti ini itu sudah nggak dikeluarin lagi ya untuk unitnya yang baru. Jadi ini kan bentuknya kan motor cowok ya, motor laki ya, tapi mesinnya mesin tidur. Nah biasanya motor cowok kan sekarang kan mesinnya berdiri ya, kayak CB, Vision apa gitu ya kan, burungnya burung ngadeg ya. Nah ini motor cowok tapi mesinnya bubuk. Ya, untuk motor Win ini sekarang lagi naik daun ya Tong. Untuk Win ini sekarang lagi modelnya dimodif ala-ala semi trail gitu lah ya. Nah untuk itu saya mau modifikasi ini, konsepnya juga ke sana, ke arahnya ya. Tapi bukan semi lagi, tapi saya buat trail. Nah untuk trail kan biasa kan bannya pacul gitu ya ciri khasnya ya. Terus gear belakangnya gear gede gitu ya, biar bisa jeplak-jeplak. Terus untuk itu kita mulai aja ya. Untuk reviewnya saya udah ganti apa aja di motor ini. Coba ya kita urutkan dari depan dong. Ya, untuk dari depan ini saya udah ganti shock breaker ya. Yang paling penting, yang paling utama untuk modifikasi trail itu sebenarnya kaki-kaki ya, mulai dari pelek, ban, dan suspensi. Terus untuk kaki-kaki yang bagian depan ini saya ganti punya Kawasaki KLX. Kawasaki KLX kan ya udah dari lahir emang lahir brojol trail ya. Jadi tak ganti Kawasaki KLX. Nah, depan. Untuk kan kalau udah shock udah diganti KLX ya jadi semuanya harus ngikutin ya, dari shock sampai tromol semua. Nah untuk pemasangan shock ini, jadi kalian mesti jaluk tulung tukang bubut ya. Jadi untuk penyesuaian asnya ya, as depan, as shock breaker depan itu sama kom setirnya itu harus kalian bubut, harus diganti karena kan dari Kawasaki ke Honda, jadi dikawinkan gitu ya. Nah, untuk pemasangannya Deos Gari jaluk tulung tukang bubut dong ya, minta tolong tukang bubut. Terus untuk ke bawah ini ada tromolnya ya. Tromol ini tromol pakai KLX juga karena ya nggak mau pusing aja, karena kan shocknya udah KLX ya, wis golek casing judul KLX ya. Tromol KLX, jadi secakram-cakramnya juga pakai KLX. Terus untuk Win aslinya itu belum dibekali oleh cakram, jadi masih tromol ya, di rem kemis mandeknya setu ini. Rem tromol kan begitu ciri khasnya ya, tapi smooth dia ya, smooth, ngeremnya smooth gitu ya, saking smoothnya orang mandek ya. Nah, cakramnya masih bandit ini ya. Nah terus untuk ini piringan depan ini juga punya KLX tapi custom, bukan custom ya, variasi KLX. Terus untuk ini covernya cakram ini juga saya beri ya, cover cakram. Terus untuk selang rem otomatis kamu harus ganti yang panjang karena kan shocknya panjang dulu nih ya. Jadi
harus diganti selang remnya yang panjang nih, selang remnya. Kaliper rem ini pakai punya Tiger Tom. Jadi Tiger itu kan bisa diganti-ganti ya bracketnya. Nah, saya buatin di tukang bubut ini pakai punya Tiger untuk kalipernya. Terus untuk stangnya kan kalau misalnya stang trail itu kan ciri khasnya baplang ini ya kan. Baplang itu ya lebar ya. Terus ini saya pakein pro taper, terus ada stabilisernya juga, stabilizer stang. Terus untuk racernya diganti racernya. Terus untuk handlenya juga saya ganti kiri kanan, karena kanan itu kan udah pakai rem cakram, jadi harus hidrolis, remnya rem kanan hidrolis, jadi bawaan Win kan nggak ada ya remnya yang hidrolis, jadi saya beliin yang variasi Ride It. Terus yang kiri kan koplingnya kan biasanya nganggo olor ya, pakai kabel kawat. Nah, sekarang saya ganti hidrolis sih kan kekinian ya. Nah, jadi kopling sama rem hidrolis. Nah, terus untuk lampu depan ini pakai LED ya. Ini LED punya Jeep sih ya. Biasanya buat lampu tembak mobil Jeep ya, off-road ya. Jadi saya pasang di sini aja. Terus untuk motor ini juga dilengkapi sen depan juga ada, sen belakang ada, sen depannya pakai LED juga modelnya. Terus untuk spakbor depan ini emang udah menjamur banget ya, spakbor Win yang model trail. Jadi saya pasangin aja karena kan emang konsepnya konsep trail. Jadi kan aslinya kalau misalnya kalau Win itu kan spakbornya itu chrome gitu ya. Jadi ini udah saya ganti pakai yang plastik. Ini punyanya trail. Nah, kenapa kalau motor trail itu spakbornya plastik? Ya biar fleksibel aja, karena nanti kan ngetrail kan kerap tibo ya dong. Jadi nggak somplak ya, nggak gampang somplak karena kan ini teksturnya lentur ya. Nah, untuk selanjutnya untuk kaki-kaki ini bannya pakai Corsa. Depan itu Corsa, itu ukurannya 19, ringnya 19. Terus untuk velgnya mereknya Rossi. Terus untuk ukuran bannya sendiri 70/100, jadi tinggi. Kalau 70/100 itu tinggi. Nah, kalau misalnya depannya lebih besar pernya, jadi lebih lebar. Kalau ini tinggi. Terus untuk yang belakang itu ringnya 16 ya, 16. Itu juga Corsa juga sama. Terus untuk mesinnya ini pakai Honda Win asli. Jadi saya nggak melakukan perubahan apa-apa pada mesin ya. Jadi kan mesin biasa banyak yang ditangkok Karisma, Supra dan lain-lain, Vega mungkin ya, atau Jupiter MX ya. Saya pakai masih saya masih pakai Win ya, Honda Win. Jadi ini standar luarnya standar ya, dalamnya sih enggak. Jadi untuk dalemannya ya udah dioprek-oprek sedikit ya untuk dalemannya. Untuk yang pasti oversize sudah, terus pair kopling pasti udah, terus ya dioprek-oprek sedikit. Terus untuk mesinnya tapi masih halus. Ini kemarin cuman ganti cam doang ya. Camnya nggak rating amat sih, tapi ganti. Jadi masih halus, mesinnya itu masih ya stasionernya stabil lah ya. Yang penting yang penting motor halus gitu. Rakam lotak kayak dikira dongfeng ya. Nah, terus untuk selanjutnya bagian knalpot itu saya pakai punya AHM ya, AHM Ori. Ini Ori, ada stikernya hologram, itu saya jamin Ori. Jadi suaranya nggak berisik, adem banget. Wah, ngeri pokoknya neng kuping ki pulen. Breng ngene ki. Ketok larang ora cempreng ya. Nah, karbu ini
Saya sebelumnya kan pakai Keihin. Keihin itu enak ditarik, wet, enak. Tapi stasionernya ngaco, ngono gitu. Ya akhirnya saya ganti juga pakai karbu Karisma 125. Ya sekarang stasioner bagus, tenaga ya bagus, tapi nggak sebagus pakai PE. Tapi ya lumayan lah, kalau buat nanjak-nanjak juga masih kuat ya. Terus untuk selanjutnya kelistrikan sudah pakai aki 12 volt. Jadi untuk win itu aslinya yang masih 6 volt ya. Ini udah saya ganti 12 volt, aki kering, akinya udah beat. Jadi saya masukkan ke dalam box itu, saya agak merowak sedikit ya, ini bosone kok. Cowak ya, dicowak. Nah, terus untuk kelistrikan itu nyala semua, lampu depan, lampu sen, lampu belakang, lampu tembak, lampu barang-barang lampu urip ya. Terus untuk klakson pakai Denso Avanza ya, jling gitu ya. Nah itu juga nyala. Terus untuk selanjutnya ke belakang lagi ada footstep. Nah untuk aslinya Honda Win itu footstepnya masih nempel di sasis swing arm, masih nempel di swing arm. Jadi nek misalnya kowe ngrunjal sikilmu melu munggah jadi kalau yang bonceng ya enek gerunjalan sikile kudu waspada ya. Jadi sikile munggah mudun gini kan ikut swing arm ya kan. Nah, terus untuk footstep ini saya rubah pakai Absolute Revo ya. Absolute Revo itu motor bebek yang paling diminati ya, karena irit. Absolute Revo ini footstepnya biasa dipasang di Honda CB juga, CB100 ya. Ini saya pasang juga di motor ini karena ya good looking lah, cocok ya. Kalau nggak cocok ya rata pasang ya. Terus untuk shock breaker belakang ini pakai variasi apa ya, YSS gitu ya. Lupa aku. Enggak, Takegawa. Nah, punya variasi Takegawa ini ukurannya 34. Ukurannya 34. Jadi untuk mengimbangin depan udah tinggi, belakang harus ditinggiin juga. Jadi saya ganti pakai shock variasi yang tinggi, yang panjang. Nah, terus untuk ke bawah itu ada gear. Jadi saya itu pakai gear belakang ini punyanya SSS, Triple S ya. Jadi untuk Triple S ini gear variasi tapi bagus. Saya pakai yang ukuran 48 untuk belakang. Gear yang depan itu pakai standar ya, standar Twin. Jadi saya ganti gear belakangnya itu sama rantainya Triple S. Untuk bagian belakang spakbor. Spakbor itu, nah ini saya agak dilema ya, karena konsepnya trail, tapi kan trail itu kan spakbornya itu plastik ya. Tapi ini saya masih pakai yang besi atau aslinya ya, karena saya tidak mau menghilangkan identitas winnya. Jadi kalau misalnya saya ganti yang plastik yang ke atas gitu kayaknya jelek ya. Jadi saya tetap mempertahankan aslinya, spakbor belakang masih besi. Untuk stop lamp belakang itu pakainya LED, berikut sennya juga LED, semua LED. Terus masih saya beri apa ya, rak bagasi belakang itu masih saya pasang itu karena yaitu tadi mempertahankan identitasnya Win. Stop lamp belakang itu saya masih pakai punya Win tapi yang variasi ya. Winnya ini udah pakai LED, terus sennya juga LED. Terus saya masih pakai bagasi rak belakang itu masih saya pakai buat biasanya orang zaman dulu kan pakai itu buat
naleni mantol ya, mantol jas hujan ya. Jadi saya tetap pakai itu karena ini adalah identitas Win-nya ya. Nah, jadi kan yang bagian depan sudah saya ganti ya lampunya, kan lampu Win kan artinya kotak ya, saya ganti bulat. Jadi belakang saya tetap pertahankan karena orang biar tahu oh ini Win ya, nggak tak ganti sing aneh-aneh pokoknya. Terus untuk catnya itu ini saya cat jasa langganan saya itu AW Scooter Garage, yaitu sebenarnya ngecatnya spesialis Vespa tapi tak kon garap opo-opo pokoknya kudu shock ya dah. Ini saya cat di sana, ini catnya pakai speed shaker hitam, ini solid ya, black solid. Nah jadi mengkilap, nah cemlirit nih. Nah terus untuk ya overall motor ini sih siap pakai ya. Untuk pajak juga, pajak ini lagi proses untuk pajak hidup karena telat, bukan mati ya, platnya masih panjang tapi telat ya. Jadi motor ini sebenarnya saya mau jual, jadi kalian kalau yang mau coba bisa DM ke Instagram saya, siapa tahu berjodoh ya, karena saya ini jujur aja udah nggak punya tempat ya, mau saya jual-jualin. Itu dulu Tong untuk review Honda Win 91 pada kali ini ya Tong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share link ini ke teman-teman kalian jika kalian suka. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat selalu dan sukses.